Sebagai seorang ibu mertua, Marni yang merupakan janda dan sudah tinggal seorang diri merasakan kesepian yang begitu mendalam. Anak-anaknya sudah memiliki kehidupannya masing-masing. Di suatu lebaran, semua anak dan menantunya berkumpul bersama Marni. Namun di tengah malam yang sepi, hal yang tidak terbayangkan malah terjadi. Halo semuanya, kalian semua harus mendengarkan bagaimana akhir cerita Marni dan Aldi menantunya yang pendiam. Apakah Marni mampu bersikap bijak? Selamat mendengarkan dan jangan lupa kencangkan celana dalammu. Inilah kisah Marni ibu mertua yang kesepian dan Aldi menantu laki-lakinya yang pendiam. Marni adalah seorang perempuan yang sudah melewati begitu banyak ujian hidup. Usianya kini 47 tahun. Namun garis-garis kelelahan yang mulai tampak di wajahnya justru semakin menegaskan betapa tangguh dirinya. Sejak suaminya meninggal 5 tahun silam, Marni menjalani hari-hari seorang diri. Ia tidak pernah mau sekadar duduk meratapi nasib. Sebaliknya, ia memilih menenggelamkan diri dalam kesibukan agar rasa sepi yang menyerang di setiap malam tidak sepenuhnya menguasai hatinya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri, lalu bersiap membuka toko kelontong kecil peninggalan suaminya. Toko itu bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan juga pengobat rindu akan kenangan masa lalu. Setiap sudut toko masih menyimpan jejak tangan almarhum suaminya. Rak kayu yang dibuat sendiri, meja kasir yang dulu selalu ia duduki, bahkan cat tembok yang warnanya mulai pudar karena usia. Semua itu membuat Marni seolah masih ditemani oleh sosok yang kini hanya tinggal nama. Namun tentu saja, semua kesibukan itu hanyalah tameng. Saat malam tiba dan toko ditutup, ia kembali dihadapkan pada kenyataan. Rumah yang sepi, sunyi, dan dingin. Anak-anaknya kini sudah dewasa. Anak sulungnya, seorang perempuan, sudah menikah dan tinggal tidak jauh dari rumah Marni. Kadang-kadang, ia bersama suaminya datang untuk sekadar mampir, mengobrol sebentar, atau membawa cucu kecilnya bermain di rumah neneknya. Kehadiran mereka adalah kebahagiaan singkat bagi Marni, meski setelah mereka pulang, rasa sepi kembali menyeruak. Anak keduanya jarang sekali datang. Ia hidup di luar kota bersama suami dan anak-anaknya, sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga mereka sendiri. Sementara anak bungsu Marni masih kuliah di kota besar. Biasanya, si bungsu hanya pulang ke rumah ketika ada libur panjang. Bagi Marni, rumahnya kini lebih sering seperti rumah kosong. Kadang, suara televisi yang dibiarkan menyala tanpa henti menjadi satu-satunya teman bicara. Detak jam dinding terdengar lebih keras ketika malam semakin larut, menambah perasaan hampa yang sulit ia usir. Walaupun demikian, Marni tetap berusaha menutupi kesepiannya dengan bersikap ceria di hadapan anak-anaknya. Ia tidak pernah ingin terlihat rapuh. Baginya, sebagai seorang ibu, ia harus selalu menjadi sosok yang kuat, meski di dalam hatinya seringkali bergetar menahan rasa sunyi. Namun ada satu hal yang selalu Marni nantikan sepanjang tahun. Hari Raya Idul Fitri. Bagi dirinya, Lebaran bukan sekadar momen silaturahmi, melainkan saat di mana rumahnya kembali hidup. Beberapa hari menjelang Lebaran, rumah yang biasanya sepi mulai ramai oleh suara langkah kaki, gelak tawa cucu, dan obrolan anak-anaknya. Dapur penuh dengan aroma masakan khas Lebaran, opor ayam, rendang, ketupat, dan aneka kue kering yang tersusun rapi di toples-toples kaca. Meja ruang tamu yang biasanya kosong kini dipenuhi piring kecil berisi kacang goreng, keripik, dan permen untuk menyambut tamu. Suasana itu selalu membuat Marni seakan kembali ke masa lalu, saat suaminya masih hidup dan mereka bersama-sama menyiapkan Lebaran. Air matanya seringkali menetes diam-diam ketika ia duduk sendirian di kamar, merasakan nostalgia yang begitu kuat. Tetapi ia juga selalu tersenyum, sebab Lebaran menghadirkan kebahagiaan nyata. Selama seminggu, rumahnya dipenuhi canda tawa, doa bersama, dan kehangatan keluarga. Sayangnya, kebahagiaan itu selalu cepat berlalu. Seminggu setelahnya, anak-anak kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan Marni sendirian lagi dengan segala kenangan dan kesunyiannya. Lebaran tahun ini seharusnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, penuh dengan keriuhan dan kebersamaan. Namun ternyata ada sedikit perbedaan yang cukup terasa di hati Marni. Anak keduanya, yang biasanya pulang di hari pertama Lebaran, tahun ini baru bisa datang di Lebaran keempat. Alasannya sederhana, suaminya, Aldi,
belum mendapat cuti dari kantornya. Walau Marni mencoba untuk memahami, tetap saja ada rasa kecewa yang tak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Ia ingin melihat anak-anaknya lengkap sejak hari pertama, ingin merasakan rumahnya kembali penuh sejak takbir berkumandang. Tapi kali ini, ia harus menunggu. Saat akhirnya anak keduanya datang bersama Aldi dan anak-anak mereka, Marni tetap menyambut dengan pelukan hangat dan senyum penuh kerinduan. Ia tidak ingin kekecewaan itu terlihat. Bagi Marni, yang terpenting adalah semua bisa berkumpul, meskipun terlambat beberapa hari. Kehadiran mereka sudah cukup mengobati rindunya. Aldi, menantu Marni, adalah seorang pria berusia 35 tahun yang dikenal pendiam. Ia tidak banyak bicara, lebih sering hanya duduk dan mendengarkan ketika anggota keluarga yang lain saling bercengkerama. Jika ada yang tertawa, Aldi sekadar tersenyum tipis, sesekali ikut tertawa kecil, namun hampir tidak pernah menimpali dengan komentar panjang. Semua orang di keluarga Marni sudah paham dengan sifatnya itu. Aldi bukan orang yang dingin, hanya saja karakternya memang demikian. Tenang, tidak suka banyak bicara, lebih memilih menyimak ketimbang berdebat. Walau begitu, sikap Aldi yang sopan dan penuh hormat membuatnya tetap disayangi sebagai menantu. Marni sendiri seringkali merasa penasaran dengan sosok Aldi yang tertutup. Ada banyak hal yang ia ingin tanyakan, banyak hal yang ia ingin ketahui dari kehidupan menantunya itu, tetapi kesempatan untuk berbicara lebih dekat jarang sekali datang. Hingga akhirnya, sebuah malam yang tampak biasa justru menjadi titik awal dari kisah yang sama sekali tidak pernah Marni bayangkan sebelumnya. Malam itu, rahasia besar mulai tercipta. Meski Aldi tampak pendiam, Marni selalu berusaha mencairkan suasana setiap kali mereka bertemu. Sebagai seorang mertua, ia tak ingin menantunya merasa asing atau canggung di rumahnya. Setiap kali keluarga anak keduanya datang, Marni selalu menyiapkan makanan kesukaan Aldi, sayur lodeh sederhana dan sambal terasi pedas, makanan kampung yang katanya sangat dirindukan Aldi karena mengingatkan masa kecilnya. Marni kerap diam-diam memperhatikan Aldi saat ia makan. Ada sesuatu yang teduh pada wajah menantunya itu, tenang, tidak banyak ekspresi, tapi jelas sekali terlihat bahwa ia menghargai setiap kebaikan yang diberikan mertuanya. Bagi Marni, sikap Aldi itu membuatnya semakin yakin bahwa menantunya adalah pria yang bertanggung jawab. Namun, di balik kekaguman kecil itu, Marni tak pernah menyangka bahwa hubungan mereka suatu hari akan terguncang oleh sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar interaksi mertua dan menantu. Malam itu, di hari kelima Lebaran, rumah sudah mulai lengang. Anak-anak dan cucu sudah masuk kamar masing-masing, lelah setelah seharian bersilaturahmi ke rumah saudara. Marni masih terjaga. Ia duduk di ruang tengah dengan televisi yang menyala redup, menonton tayangan ulang sinetron tanpa benar-benar memperhatikannya. Hatinya terasa kosong, meski rumah sedang penuh oleh keluarga. Ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Untuk mengusir sepi, Marni masuk ke dapur lalu membuat pisang goreng. Bau harum minyak panas bercampur dengan aroma pisang yang manis segera memenuhi rumah. Saat itulah suara pintu kamar terdengar dari lorong. Aldi keluar, berjalan pelan dengan kaos oblong dan celana pendek, tampak lelah tapi juga gelisah. "Belum tidur, Di?" tanya Marni setengah kaget, suaranya ditahan agar tidak membangunkan yang lain. Aldi tersenyum kaku sambil menggeleng. "Nggak bisa tidur, Bu." Dalam momen itu, tanpa mereka sadari, rasa kesepian yang sama menyatukan mereka. Seorang mertua yang sunyi, dan seorang menantu yang hatinya pun sedang gelisah. Marni, dengan spontan, menawarkan Aldi untuk duduk menemaninya. "Sini, Di. Temani ibu nonton. Ini ada pisang goreng baru matang, masih hangat." Aldi sempat ragu, tapi akhirnya ia duduk di sofa. Awalnya suasana begitu kaku. Televisi menyala, menampilkan cahaya samar yang hanya menerangi sebagian ruang tamu. Mereka makan pisang goreng dalam diam, hanya terdengar bunyi renyah gigitan dan detak jarum jam dinding yang seolah semakin nyaring di tengah keheningan malam. Marni, yang terbiasa mengisi kekosongan dengan obrolan, mencoba membuka percakapan. "Kerjaan di kantor gimana, Di?" Katanya belum bisa cuti. "Ya." Aldi menoleh sebentar lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia menjawab lebih panjang dari biasanya. Ia bercerita tentang betapa sulitnya mengatur waktu kerja,
Bagaimana tekanan dari atasan membuatnya seringkali pulang larut, dan rasa lelah yang menumpuk. Marni mendengarkan dengan seksama, matanya penuh simpati. Semakin lama obrolan itu mengalir semakin dalam. Aldi, yang biasanya diam, malam itu seperti menemukan telinga yang tepat untuk mendengar keluh kesahnya. Ia mulai bercerita tentang tanggung jawabnya sebagai ayah muda, tentang beratnya menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, tentang perasaan lelah yang kadang membuatnya ingin menyerah. Kadang aku merasa sendiri, Bu, kayak nggak ada yang benar-benar ngerti, katanya lirih. Marni menatapnya lekat-lekat. Kalimat itu menusuk hatinya. Bukankah ia juga sering merasakan hal yang sama sejak ditinggal mati suaminya? Perasaan sepi, perasaan tidak dimengerti, perasaan memikul beban sendirian. Ibu ngerti, Di. Ibu ngerti banget rasanya, jawab Marni pelan, hampir seperti bisikan. Dalam sekejap, ada ikatan emosional yang terbentuk di antara mereka. Dua jiwa kesepian saling menemukan cerminan dalam diri satu sama lain. Tiba-tiba, suasana ruang tamu itu berubah. Bukan lagi sekadar mertua dan menantu yang mengobrol, melainkan dua orang manusia yang membuka diri, berbagi rasa paling dalam yang selama ini dipendam. Ada senyum yang lebih hangat dari biasanya, ada tatapan mata yang bertahan sedikit lebih lama. Sesekali, tawa kecil mereka terdengar, memecah kesunyian malam. Tetapi dalam hati keduanya, mulai tumbuh perasaan ganjil, sesuatu yang seharusnya tidak ada, namun perlahan muncul begitu saja. Marni merasa ada kehangatan yang sudah lama hilang dalam hidupnya, sementara Aldi merasakan ketenangan yang jarang ia dapatkan. Malam itu masih berjalan, namun benih rahasia besar sudah mulai tumbuh di antara mereka, sebuah rahasia yang akan mengubah cara mereka memandang satu sama lain untuk selamanya. Malam itu benar-benar berbeda dari malam-malam sebelumnya. Aldi, yang biasanya hanya diam dan sesekali tersenyum kaku ketika berada di tengah keluarga, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang hangat. Ia berbicara panjang lebar, bahkan beberapa kali tertawa lepas. Marni nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat dan dengar. Sosok menantu yang selama ini ia anggap dingin ternyata menyimpan begitu banyak cerita yang tak pernah keluar. Ada kelegaan di wajah Aldi ketika bercerita, seperti seorang anak kecil yang akhirnya bisa mengeluarkan unek-unek yang dipendam terlalu lama. Marni merasakan sesuatu yang aneh, sebuah rasa hangat menjalar di dadanya, bukan sekadar karena Aldi berbicara, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar ditemani. Tatapan Aldi yang lurus, suara rendahnya yang penuh kejujuran, dan caranya tertawa kecil membuat hati Marni bergetar. Ia tahu perasaan itu salah, tetapi tubuh dan jiwanya menolak menyangkal kenyataan bahwa ia merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Obrolan itu kian larut. Mereka tidak lagi membicarakan hal-hal ringan seperti pekerjaan atau rutinitas rumah tangga. Aldi mulai membuka sisi lain dirinya yang tidak pernah ia tunjukkan kepada orang lain. Ia bercerita tentang mimpinya yang belum tercapai, tentang rasa takutnya gagal sebagai kepala keluarga, dan tentang kerinduan pada masa kecil ketika segalanya masih sederhana. Kadang aku iri sama orang lain, Bu. Kayaknya mereka lebih santai, lebih bebas. Aku, seperti terikat dengan tanggung jawab yang berat banget, katanya sambil menunduk, tangannya meremas jemari sendiri. Marni menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berkata bahwa ia mengerti, bahwa ia juga dulu pernah merasa terjebak dalam rutinitas rumah tangga, menahan air mata di balik senyum hanya demi menjaga keteguhan keluarga. Hidup memang begitu, Di. Ada waktunya kita merasa terlalu lelah. Tapi ingat, itu tanda kalau kamu manusia, bukan robot, ucap Marni dengan suara yang lembut, seperti pelukan yang tak terlihat. Aldi menoleh, matanya bertemu dengan mata Marni, dan di sana, ada keheningan yang berbicara lebih banyak dari kata-kata. Bagi Aldi, momen itu adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Selama ini, ia merasa dirinya hanya sekadar bagian kecil dari keluarga besar istrinya, bukan orang yang penting untuk didengarkan. Namun malam itu berbeda. Marni memberinya ruang, perhatian, dan kehangatan yang tidak ia dapatkan di tempat lain. Aldi merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Rasa nyaman yang begitu kuat, rasa dihargai yang membuat dadanya lega. Ia menatap Marni dengan perasaan campur aduk, antara hormat, kagum, dan entah apa lagi yang tak bisa ia sebutkan dengan jelas. Sementara itu,
Marni semakin larut dalam perasaan yang seharusnya ia lawan. Dalam benaknya, terlintas wajah almarhum suaminya, seolah sedang menatap dari kejauhan. Ia merasa bersalah, merasa seperti melangkah di jalan yang salah. Tetapi pada saat yang sama, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa dirinya rapuh, bahwa kesepian telah menumpuk terlalu lama hingga akhirnya malam itu menjadi celah kecil yang membuatnya goyah. Seiring waktu yang terus berjalan, atmosfer di ruang tamu itu berubah. Tidak ada lagi rasa canggung seperti saat awal mereka duduk bersebelahan. Kini, ada percakapan yang mengalir bebas, ada tawa kecil yang membuat keduanya lupa waktu. Bahkan, beberapa kali tangan mereka hampir bersentuhan saat sama-sama meraih pisang goreng di meja. Momen kecil itu seolah tak berarti, tapi di hati mereka menimbulkan gelombang besar yang sulit dikendalikan. Marni merasakan jantungnya berdebar lebih cepat, seperti gadis muda yang baru pertama kali jatuh hati. Ia berusaha menahan diri, memalingkan wajah, tapi entah mengapa, setiap kali ia menoleh, tatapan Aldi selalu menempel padanya. Tatapan itu tidak vulgar, tidak agresif, tetapi penuh dengan rasa hangat yang membuatnya semakin sulit berpaling. Dalam sekejap, Marni tersadar bahwa mereka berdua sedang berdiri di tepian jurang yang berbahaya, tetapi anehnya, tidak ada yang berusaha mundur. Hingga akhirnya, tanpa mereka sadari, malam itu melewati batas yang seharusnya tidak pernah terlewati. Ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka memandang satu sama lain. Aldi, yang awalnya sekadar menantu pendiam, kini hadir sebagai seorang pria yang membuat Marni merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Dan Marni, yang awalnya hanya ingin menjadi tempat curhat bagi menantunya, kini terjebak dalam pusaran perasaan yang membingungkan. Mereka berdua tahu, apapun yang terjadi malam itu akan menjadi rahasia besar. Sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun, terutama anak Marni, istri dari Aldi. Namun saat detik-detik malam semakin larut dan televisi yang masih menyala hanya tinggal suara samar, mereka berdua tenggelam dalam kehangatan yang tidak seharusnya ada. Setelahnya, keheningan panjang menyelimuti, dan hanya penyesalan yang tersisa di hati masing-masing. Ketika pagi tiba, sinar matahari masuk melalui celah jendela ruang tamu, menyinari sofa yang semalam menjadi saksi bisu dari apa yang telah terjadi. Marni terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Wajahnya terasa panas, matanya sembab karena semalaman hampir tak bisa tidur. Ia mencoba bangkit, melangkah ke kamar, namun tubuhnya terasa lemas, seakan-akan semua tenaganya hilang. Di cermin, ia menatap bayangannya sendiri dengan pandangan kosong. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Air matanya menetes pelan, jatuh ke lantai. Marni merasakan beban yang sangat besar menghantam dadanya. Ia seorang ibu, seorang mertua. Ia seharusnya menjadi sosok teladan, bukan justru terjebak dalam kesalahan yang bisa menghancurkan keluarganya sendiri. Setiap kali mengingat wajah anak keduanya, istri dari Aldi, dadanya terasa perih seperti tertusuk duri. Namun bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang mengganggu. Kehangatan yang ia rasakan semalam, rasa ditemani yang sudah lama hilang, masih melekat erat di hatinya. Itu membuat penyesalan dan kerinduannya bercampur menjadi satu, menimbulkan gelombang perasaan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Aldi pun merasakan hal yang sama. Saat ia bangun pagi itu, ia berusaha menatap wajah istrinya yang masih terlelap di sampingnya. Namun dadanya bergemuruh, seperti ada beban berat menindih. Ia mengingat setiap detik yang terjadi semalam, dan rasa bersalah itu menghantamnya begitu keras. Aldi tahu, ia sudah mengkhianati kepercayaan istrinya, perempuan yang selama ini selalu setia mendampinginya. Lebih buruk lagi, ia telah melukai hati mertua yang seharusnya ia hormati setinggi-tingginya. "Kenapa aku bisa selemah ini?" pikirnya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Namun, sama seperti Marni, ia juga tidak bisa membohongi diri. Dalam keheningan semalam, Aldi menemukan sesuatu yang sulit ia dapatkan, pengertian. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkannya tanpa menghakimi. Ada pelukan emosional yang membuatnya bisa bernafas lega setelah sekian lama. Perasaan itu, betapapun salahnya, menjadi candu yang menyesakan. Aldi tahu, ia harus melupakan segalanya. Tapi bagaimana jika rasa itu terus menghantui setiap langkahnya? Hari-hari setelahnya berjalan penuh kecanggungan.
Setiap kali mereka berpapasan di meja makan atau di ruang keluarga, ada tatapan yang cepat-cepat dialihkan. Marni berusaha keras menampilkan wajah biasa, tersenyum ramah pada cucu-cucunya, menyapa anak-anaknya dengan hangat, seakan tak ada sesuatu pun yang mengganjal. Namun di balik semua itu, jantungnya selalu berdetak lebih cepat ketika Aldi berada di dekatnya. Bahkan, saat mereka tidak sengaja bersentuhan, misalnya ketika sama-sama mengambil piring, ada percikan rasa yang seketika membuat Marni panik. Jangan tunjukkan apapun, perintahnya kepada diri sendiri. Ia menutupi kegelisahan dengan cara memperbanyak aktivitas, sibuk di dapur, membereskan kamar cucu, atau menyiapkan makanan. Aldi pun memilih kembali ke sifat lamanya. Pendiam, tidak banyak berbicara, dan hanya menjawab seperlunya. Namun justru itulah yang membuat suasana semakin aneh. Mereka seolah sama-sama berusaha lari dari bayangan semalam. Tetapi semakin mereka lari, semakin kuat rasa bersalah itu mengejar. Dalam momen tertentu, Aldi beberapa kali mencoba menatap Marni, seakan ingin memastikan bahwa apa yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Tapi setiap kali pandangan mereka bertemu, ada semacam percikan yang sulit dihapus. Marni segera berpaling, pura-pura sibuk dengan sesuatu, atau pura-pura menegur cucu-cucunya agar suasana tidak mencurigakan. Di ruang tamu, tawa anak-anaknya terdengar riuh, namun di dalam hati Marni, ada suara lain yang jauh lebih keras, rasa takut. Takut jika anak-anaknya melihat ada yang berbeda. Takut jika suatu gerak-geriknya memicu kecurigaan. Lebih dari itu, Marni takut jika dirinya tidak bisa menahan perasaan rapuh itu lagi. Setiap malam ia berdoa lebih lama dari biasanya, bersimpuh di atas sajadah, memohon ampun dengan air mata yang tak terbendung. Ya Allah, jangan biarkan aku hancur karena kelemahanku sendiri. Jangan biarkan rahasia ini terbongkar, bisiknya dengan suara bergetar. Doa itu menjadi penguat, meski dalam hati kecilnya, luka itu tetap terasa nyata. Hari terakhir liburan akhirnya tiba. Satu persatu anak-anak Marni bersiap kembali ke rumah masing-masing. Suasana rumah yang seminggu penuh dengan canda tawa kembali berubah menjadi hening. Marni mengantar anak-anaknya sampai ke pintu, memberikan pelukan, mencium cucu-cucunya, dan melambaikan tangan dengan senyum penuh kasih. Aldi pun ikut mengucapkan pamit, wajahnya tetap datar seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Namun ketika ia sempat menyalami Marni, jari-jari mereka bersentuhan sebentar. Singkat, tapi cukup untuk membuat hati Marni kembali bergetar. Setelah mobil keluarga itu pergi, Marni berdiri di teras rumahnya. Senyum di wajahnya perlahan hilang, berganti dengan tatapan kosong yang penuh beban. Rumah itu kini kembali sunyi, tapi kali ini sunyinya berbeda. Bukan hanya kesepian karena ditinggalkan anak-anaknya, melainkan kesepian bercampur rahasia besar yang harus ia kubur dalam-dalam. Sebuah rahasia yang, jika terbongkar, bisa menghancurkan bukan hanya dirinya, tetapi seluruh keluarganya. Malam pertama setelah rumah kembali sepi, Marni merasa jiwanya seperti terbelah dua. Di satu sisi, ia berusaha menenangkan diri dengan meyakinkan hatinya bahwa semua sudah selesai, bahwa liburan telah berakhir dan rahasia itu akan ikut terkubur bersama waktu. Namun di sisi lain, kenangan tentang malam bersama Aldi muncul silih berganti, seperti bayangan yang tidak bisa diusir. Marni duduk di kamarnya, lampu sudah dipadamkan, hanya cahaya bulan dari jendela yang masuk. Ia memeluk bantal dengan erat, air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Astagfirullah, apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya berulang-ulang. Kesepian yang selama ini ia lawan, ternyata mampu meruntuhkan benteng pertahanan yang ia bangun bertahun-tahun. Kini, ia bukan hanya seorang janda yang rapuh, tetapi juga seorang ibu yang menyimpan rahasia gelap terhadap anaknya sendiri. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, namun juga dihantui rasa hangat yang anehnya masih ia rindukan. Hari-hari berikutnya, Marni mencoba mengisi kesepiannya dengan berbagai kegiatan. Ia memperbanyak doa, bangun lebih pagi untuk menunaikan salat tahajud, dan meluangkan waktu lebih lama membaca Al-Quran. Ia berharap dengan cara itu, hatinya bisa kembali tenang. Namun setelah doa selesai, rasa bersalah itu kembali hadir. Seakan-akan bayangan Aldi berdiri di sudut ruangan, menatapnya dalam diam. Setiap kali ponselnya bergetar dan muncul pesan dari anak keduanya, Marni merasakan jantungnya berdebar kencang.
Ia tersenyum ketika membaca kabar bahagia tentang cucu-cucunya, tapi di balik senyum itu ada air mata yang menetes pelan. Betapa hancurnya ia jika anaknya tahu kebenaran yang terjadi. Marni menutup ponselnya dengan gemetar, lalu kembali menangis di kamar. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, namun ia tahu tidak ada tempat untuk lari. Satu-satunya jalan adalah menutup rapat rahasia itu, selamanya. Aldi di sisi lain pun tak kalah tersiksa. Sepulang dari rumah mertua, ia kembali ke rutinitas pekerjaannya. Dari luar, ia tampak seperti pria biasa, pergi pagi, pulang sore, menemani istri dan anak-anaknya. Namun di dalam dirinya, ada badai besar yang terus berkecamuk. Setiap kali istrinya menatap dengan penuh kasih, Aldi merasakan dadanya sesak. Rasa bersalah itu menghantamnya tanpa ampun. Ia ingin jujur, tetapi ia tahu kejujuran itu sama saja dengan menghancurkan keluarganya sendiri. Di tempat kerja, ia lebih sering melamun. Pandangannya kosong meski di hadapan komputer. Rekan kerjanya beberapa kali menegur karena ia tampak tidak fokus. "Kenapa aku begini?" pikirnya, frustasi. Yang lebih menyiksa, setiap kali ia mengingat malam itu, ada bagian kecil dari dirinya yang merasakan kerinduan. Aldi tahu ia harus melupakan segalanya. Tapi bagaimana jika hati menolak untuk tunduk pada logika? Sementara itu, Marni berusaha tampil seolah tidak ada apa-apa setiap kali anak-anaknya menelepon. Ia tertawa kecil, menanyakan kabar cucu-cucu, memberi nasihat rumah tangga kepada anak-anaknya. Suaranya terdengar penuh kasih sayang, sama seperti ibu biasanya. Namun setelah panggilan itu berakhir, wajahnya kembali murung. Ia menatap foto keluarga besar yang terpajang di ruang tamu, foto saat lebaran tahun lalu ketika mereka semua tersenyum bahagia bersama. Andai waktu bisa diputar kembali, gumamnya lirih. Ia ingin kembali ke hari-hari sebelum semua ini terjadi, saat ia hanya seorang ibu yang dirindukan anak-anaknya, tanpa beban rahasia yang menyesakkan dada. Foto itu menjadi saksi bisu penyesalannya, mengingatkannya pada kebahagiaan sederhana yang kini terasa begitu jauh. Setiap kali ia menatapnya, ia seperti diingatkan betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Hari demi hari berjalan, namun rasa bersalah itu tidak pernah benar-benar hilang. Marni seringkali terbangun tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam mimpi, ia melihat wajah suaminya yang sudah tiada, menatapnya dengan mata penuh kecewa. Ia terbangun dengan tangisan, memohon ampun kepada Tuhan agar diberi kesempatan memperbaiki diri. Namun meskipun doa itu membuatnya sedikit lega, luka batin tetap ada. Marni sadar, rahasia ini harus ia jaga sampai mati. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu, termasuk anak-anaknya. Sementara Aldi, di sisi lain, berusaha menebus kesalahannya dengan memperlakukan istrinya lebih baik. Ia lebih sering membantu pekerjaan rumah, lebih sabar mendengarkan cerita istrinya, bahkan mulai mengajak anak-anaknya bermain di akhir pekan. Itu semua ia lakukan bukan hanya karena rasa cinta, tetapi juga sebagai cara untuk menghapus rasa bersalah yang terus menghantuinya. Meski begitu, baik Marni maupun Aldi tahu, apa yang telah terjadi tidak akan pernah bisa benar-benar hilang dari hati mereka. Hari-hari terus berjalan, dan bagi Aldi, rasa bersalah itu seolah menjadi bayangan yang tak pernah hilang. Setiap pagi saat ia bercermin sebelum berangkat kerja, wajahnya terlihat biasa saja, tapi mata itu menyimpan kegelisahan. Ia ingat betul detik-detik malam di rumah mertuanya, dan perasaan itu menghantui setiap langkahnya. Kadang ia berusaha mengalihkan pikiran dengan bekerja lebih keras, menenggelamkan diri dalam tumpukan laporan kantor. Namun, sesaat setelah ia duduk sendiri di ruang kerja, bayangan wajah Marni kembali muncul. Ia teringat tatapan mata yang penuh simpati, suara lembut yang membuat hatinya luluh, dan kehangatan yang ia rasakan. Aldi mencoba menepis semua itu dengan meyakinkan dirinya. Itu hanya kelemahan sesaat. Itu tidak boleh terjadi lagi. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat rasa itu muncul. Hatinya seperti terjebak di antara dua jurang. Satu jurang rasa bersalah, satu jurang rasa rindu. Marni di sisi lain juga menjalani pergulatan batin yang tidak kalah berat. Siang hari ia tampak sibuk dengan toko kelontongnya, melayani pembeli yang datang silih berganti. Dari luar, ia tampak sebagai janda tangguh yang tegar menghadapi hidup. Namun ketika toko ditutup dan malam tiba,
wajahnya berubah murung. Ia sering duduk di ruang tamu dengan televisi menyala, tapi pikirannya melayang ke malam itu. Ia tahu apa yang ia lakukan salah besar, tapi ia juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ada bagian dari hatinya yang merindukan kehangatan tersebut. Aku ini ibu, aku ini mertua, kenapa aku bisa selemah itu? Ucapnya berulang kali, sambil menggenggam tasbih di tangannya. Air mata seringkali jatuh tanpa ia sadari, membasahi sajadah yang seharusnya menjadi tempat ia menemukan ketenangan. Namun justru di tempat itulah ia merasa paling berat, karena setiap kali berdoa, bayangan dosa itu muncul seakan menertawakan kelemahannya. Rahasia itu membuat mereka berdua semakin berhati-hati. Aldi mulai memperlakukan istrinya dengan lebih baik, bukan hanya karena cinta, tapi juga sebagai bentuk penebusan dosa. Ia lebih sering mengajak istrinya berbicara, mendengarkan cerita-cerita kecil tentang pekerjaan rumah, bahkan tertawa bersama anak-anaknya. Dari luar, keluarganya tampak harmonis, seakan tidak ada retakan. Namun di dalam hatinya, ada rasa takut yang luar biasa. Takut suatu saat rahasia itu terbongkar. Setiap kali ia melihat istrinya tersenyum, rasa bersalah itu semakin menyesakan. Ia merasa seperti sedang hidup di atas bom waktu, menunggu kapan semuanya akan meledak. Sementara itu, Marni mencoba menghindari kontak langsung dengan Aldi. Ia jarang menelepon anak keduanya, lebih sering hanya mengirim pesan singkat untuk menanyakan kabar cucu. Jika anaknya mengajak video call keluarga, Marni berusaha sebisa mungkin untuk tidak memperpanjang percakapan, takut jika wajahnya menyiratkan sesuatu yang bisa menimbulkan kecurigaan. Di tengah semua itu, rasa takut justru membuat mereka semakin dekat dalam diam. Tanpa kata, tanpa pertemuan, namun ada benang halus yang terus mengikat hati mereka. Setiap kali Marni mendengar nama Aldi disebut oleh anaknya dalam obrolan telepon, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menutupinya dengan tertawa kecil atau mengalihkan pembicaraan. Aldi pun begitu. Setiap kali mendengar istrinya bercerita tentang ibunya, tentang Marni, ia hanya diam, menahan gelombang perasaan yang tiba-tiba muncul. Ia ingin jujur, ingin berkata bahwa ia dan mertuanya sama-sama menyimpan luka, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, sekali kata itu keluar, semua akan hancur. Jadi, ia memilih diam. Diam yang menyiksa, diam yang membunuh perlahan, tapi juga diam yang menyimpan rahasia paling kelam. Waktu terus berjalan, dan baik Marni maupun Aldi mulai sadar bahwa mereka tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah ini. Namun, menghapusnya pun bukan perkara mudah. Marni memilih jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berharap hati dan pikirannya bisa kembali lurus. Ia memperbanyak sedekah, membagikan sebagian hasil tokonya kepada tetangga yang membutuhkan, berharap pahala itu mampu menghapus noda dalam dirinya. Sementara Aldi, dengan caranya sendiri, berusaha menebus dosa dengan menjadi suami dan ayah yang lebih baik dari sebelumnya. Ia tidak ingin keluarganya merasakan keretakan, meski hatinya retak di dalam. Namun meski semua usaha itu dilakukan, mereka tahu betul, rahasia yang terkubur dalam-dalam ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Itu akan tetap menjadi beban yang mereka pikul sampai akhir hayat, sebuah pengingat bahwa kesepian bisa mengubah siapa saja, bahkan orang yang terlihat paling kuat sekalipun. Lebaran tahun itu menjadi momen yang tak pernah bisa dilupakan Marni maupun Aldi. Namun bukan karena kebahagiaan berkumpul bersama keluarga, melainkan karena sebuah rahasia besar yang lahir di tengah malam sunyi. Setiap kali Marni duduk sendirian di ruang tamu, pandangannya kerap mengembara pada sudut sofa yang pernah ia dan Aldi duduki. Sofa itu tampak sama seperti sebelumnya, berlapis kain coklat tua yang mulai kusam, tapi di mata Marni, benda itu telah berubah menjadi saksi bisu dari sebuah kelemahan yang tidak seharusnya terjadi. Hatinya berkecamuk, antara menolak untuk mengingat dan tidak mampu melupakan. Di sisi lain, Aldi pun membawa kenangan itu pulang bersama dirinya. Di ruang kerjanya, di tengah tumpukan laporan, pikirannya kerap melayang pada wajah mertuanya yang penuh perhatian. Ia benci dirinya sendiri karena menyimpan kenangan itu, tapi semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu datang menghantam. Mereka berdua sama-sama terjebak dalam lingkaran rasa bersalah dan kerinduan yang tidak pernah mereka inginkan. Ada rasa takut yang tak bisa dihapus setiap kali mereka mengingat malam itu. Marni takut anak-anaknya, terutama anak keduanya,
akan menangkap gelagat aneh dari dirinya. Karena itu, ia berusaha tampil setegar mungkin di hadapan semua orang. Setiap kali ada kesempatan berkumpul keluarga, ia menempatkan dirinya jauh dari Aldi, seolah tidak ada apa-apa. Namun justru sikap terlalu hati-hati itu membuat hatinya semakin tertekan. Ia merasa seperti hidup dengan topeng, tersenyum, tertawa, melayani cucu, tetapi hatinya menangis setiap malam. Aldi pun hidup dalam ketakutan serupa. Saat berada di rumah bersama istrinya, ia selalu dihantui rasa bersalah. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis, di mana satu langkah salah saja bisa membuat semuanya jatuh berantakan. Aldi memilih diam, tidak pernah sekalipun membicarakan peristiwa itu kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Tapi justru karena diam itulah, rasa bersalahnya semakin membesar, menggerogoti pikirannya dari dalam. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi ketika ada momen kecil yang tak terduga. Suatu sore, anak keduanya mengajak Marni melakukan video call keluarga. Semua wajah muncul di layar, cucu-cucu yang ceria, anak-anak yang tertawa bersama, bahkan Aldi yang duduk di samping istrinya, sesekali melambaikan tangan ke arah kamera. Bagi Marni, itu momen yang penuh kebahagiaan, tapi juga menyiksa. Senyum Aldi yang terlihat di layar membuat jantungnya berdebar, bukan karena cinta, tapi karena rasa bersalah yang mendadak kembali membuncah. Ia hampir tidak bisa menatap layar dengan tenang. Sementara itu, Aldi di seberang sana juga merasakan hal yang sama. Tatapan singkat Marni melalui kamera terasa seperti kilatan yang mengingatkannya pada rahasia mereka. Ia buru-buru memalingkan wajah, pura-pura sibuk mengurus anak, padahal hatinya kalut. Momen sederhana itu seolah menegaskan, tidak peduli sejauh apa mereka berusaha melupakan, rahasia itu tetap ada, bersembunyi di balik layar kehidupan sehari-hari. Bagi Marni, setiap telepon, setiap kabar dari anak keduanya, adalah pedang bermata dua. Ia bahagia mendengar cerita anaknya tentang kehidupan rumah tangga yang harmonis, tentang Aldi yang semakin rajin membantu di rumah, tentang cucu-cucu yang tumbuh sehat. Namun di balik itu semua, ada luka yang semakin dalam. Andai anakku tahu, gumam Marni sambil menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis agar tidak terdengar. Ia takut kehilangan segalanya jika kebenaran terbongkar. Ia takut menjadi penyebab hancurnya rumah tangga anaknya. Karena itu, ia bertekad untuk menyimpan rapat-rapat rahasia ini, bahkan jika harus membawanya hingga ke liang lahat. Aldi pun berada di posisi yang sama. Ia tidak ingin mengkhianati kepercayaan istrinya, apalagi menghancurkan keluarga besar yang sudah menerimanya dengan hangat. Tapi setiap kali ia berusaha menghapus kenangan itu, perasaan bersalah justru semakin kuat, menjeratnya seperti rantai yang tak terlihat. Mereka sama-sama tahu, apa yang terjadi malam itu hanyalah sekali, sebuah kelemahan di saat hati sedang kosong dan rapuh. Namun luka yang ditinggalkannya tidak mudah disembuhkan. Marni memilih untuk berdamai dengan dirinya sendiri, meyakinkan hati bahwa ia hanyalah manusia biasa yang bisa jatuh pada kesalahan. Ia memperbanyak ibadah, memperbanyak amal, berharap semua itu bisa menjadi penebus. Sementara Aldi, ia menyalurkan penyesalannya dengan lebih mencintai keluarganya. Ia berusaha menjadi ayah yang baik, suami yang perhatian, dan menantu yang tetap sopan kepada Marni, meski ada jarak yang sengaja ia ciptakan. Mereka sepakat dalam diam untuk melupakan segalanya, tapi jauh di dalam hati, keduanya menyimpan satu kesadaran yang sama, rahasia ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan tetap menjadi bayangan, mengingatkan bahwa sekali saja kesepian menguasai, hidup bisa berubah selamanya. Waktu terus berjalan, bulan berganti, dan tahun pun perlahan mendekat ke siklus lebaran berikutnya. Namun meski kalender terus melaju, bayangan malam itu tidak pernah benar-benar hilang dari hati Marni dan Aldi. Mereka menjalani kehidupan masing-masing dengan hati-hati, seolah-olah berjalan di atas permukaan kaca yang tipis. Marni semakin banyak menutup diri. Di luar, ia tampak tetap ramah, tetap sibuk dengan tokonya, bahkan sesekali menghadiri pengajian ibu-ibu di kampungnya. Namun ketika malam tiba, ia sering termenung lama di kamarnya, memandang langit-langit rumah dengan tatapan kosong. Ada penyesalan yang tak pernah selesai, ada doa yang tak henti dipanjatkan. Ya Allah, lindungi keluargaku dari keburukan yang aku buat sendiri, adalah kalimat yang paling sering ia ucapkan. Aldi pun tak berbeda.
Di rumahnya, ia memilih menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Ia banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, berusaha menunjukkan bahwa ia adalah ayah yang baik. Namun setiap kali ia melihat istrinya tertidur lelap, ada rasa perih menusuk di dadanya. Sebab di balik semua kasih sayang itu, ia menyimpan rahasia yang tidak pernah boleh terungkap. Seiring waktu, baik Marni maupun Aldi mulai belajar berdamai dengan kenyataan. Mereka tahu tidak ada jalan untuk menghapus apa yang sudah terjadi, kecuali dengan menerima bahwa itu bagian dari kelemahan mereka sebagai manusia. Marni mencoba menguatkan diri dengan berkata dalam hati, "Cukup sekali. Jangan pernah lagi." Ia menjadikan kesalahan itu sebagai pengingat, sebagai tamparan yang keras agar dirinya tidak lagi terjebak dalam jurang kesepian yang menyesatkan. Ia mulai lebih dekat dengan tetangga, memperluas lingkaran sosialnya, agar tidak lagi merasa sendiri. Aldi juga mulai membuka diri pada istrinya. Ia menceritakan tekanan kerjanya, rasa lelahnya, bahkan ketakutannya sebagai kepala keluarga. Meski tidak pernah menyebut apa yang terjadi dengan Marni, kejujuran kecil itu membuat hubungannya dengan sang istri lebih hangat. Ia sadar, mungkin selama ini ia terlalu memendam, terlalu banyak diam, hingga membuat dirinya rapuh. Dari kesalahan yang besar, ia belajar pentingnya berbicara dan membuka hati kepada orang yang tepat. Namun meskipun mereka berdua berusaha memperbaiki diri, rahasia itu tetap menjadi luka batin yang tak bisa hilang. Setiap kali Lebaran mendekat, dada mereka terasa sesak. Bagi Marni, momen menyambut anak-anaknya pulang kini bercampur antara bahagia dan cemas. Ia takut ada percikan kecil yang mengingatkan kembali pada malam itu. Ia takut tatapannya pada Aldi tidak sengaja mengungkapkan apa yang ia sembunyikan. Sementara Aldi pun merasakan hal yang sama. Ia tahu setiap kali ia melangkahkan kaki ke rumah mertua, ia tidak hanya membawa dirinya sebagai suami dan ayah, tapi juga sebagai seseorang yang pernah menodai batas yang seharusnya sakral. Mereka berdua menjalani hari-hari Lebaran dengan penuh kehati-hatian, menjaga jarak, berbicara sekadarnya, dan menutupi segala kegelisahan di balik senyum. Dari luar, semuanya tampak normal. Keluarga besar itu terlihat bahagia, penuh tawa, penuh cinta. Namun di balik semua itu, ada dua hati yang menyimpan luka, memilih untuk membungkam demi menjaga keharmonisan yang rapuh. Bagi Marni, kesalahan itu akhirnya ia jadikan pengingat seumur hidup. Ia tahu dirinya tidak bisa menghapus masa lalu, tapi ia bisa memilih untuk tidak mengulanginya. Setiap kali rasa sepi menyerang, ia segera mencari kesibukan, atau mengingat wajah anak-anaknya dan cucu-cucunya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh lagi goyah. Mereka butuh aku tetap kuat." Aldi pun sama. Ia sadar, satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Karena itu, ia semakin berusaha menjadi suami yang baik, ayah yang penyayang, dan menantu yang menjaga batas. Dalam diam, ia dan Marni sama-sama memilih untuk mengubur malam itu selamanya. Mereka tidak pernah membicarakannya lagi, bahkan sekadar melalui tatapan mata. Rahasia itu tetap terkunci rapat di hati masing-masing. Hanya mereka berdua yang tahu, dan hanya doa yang menjadi jalan mereka untuk menebusnya. Akhirnya, kisah ini tidak berakhir dengan kebahagiaan seperti dongeng, juga tidak berakhir dengan tragedi besar yang meruntuhkan keluarga. Kisah ini berakhir dengan penyesalan, doa, dan pilihan untuk memperbaiki diri. Marni belajar bahwa kesepian bisa membuat seseorang yang paling kuat sekalipun rapuh, dan ia berjanji tidak akan lagi membiarkan dirinya terseret dalam jurang itu. Aldi pun belajar bahwa satu momen kelemahan bisa menghancurkan harga diri dan kepercayaan, dan ia bertekad untuk melindungi keluarganya dengan sepenuh hati. Mereka berdua memilih jalan yang sama, mengubur rahasia itu dalam-dalam, membawanya sebagai pelajaran hidup, dan berharap Tuhan mengampuni dosa mereka. Dan bagi keluarga besar itu, kehidupan tetap berjalan normal, tanpa pernah tahu bahwa di balik senyum seorang ibu dan menantu pendiam, tersimpan cerita kelam yang akan selamanya menjadi rahasia.